Nama saya Muhammad Zainal Faril dengan nomor NPM 254 11163. Di sini saya akan menjelaskan tentang munakahat, pelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampun Muhammad Asgaf Asnan Siregar. Pernikahan, arti dan tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak, iddah, dan perkawinan menurut undang-undang. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syara melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang ridho Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala yang artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seseorang saja. Artinya, simpelnya itu boleh kita menikahi perempuan lebih dari satu. Tapi kalau misalkan tidak bisa, lebih baik satu saja. Hukum nikah, hukum asal nikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan, bisa menjadi sunnah, dianjurkan, wajib, makruh, dan haram. Yaitu sunnah, orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Wajib, orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Makruh, orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Haram, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Mengapa harus nikah? Di sini firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Tujuan pernikahan itu yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah. Yang keempat untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Surat Al-Kahfi ayat 18-6. Rukun nikah, setidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah, yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi, izin dan qabul. Siapa wali itu? Wali orang yang terdekat dengan mempelai wanita, yaitu ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Wali hakim berlaku jika nomor 1-8 tidak ada atau sedang berhalangan. Jika kamu jadi wali saksi, syarat sahnya itu Islam, laki-laki baligh, berakal sehat, merdeka, dan mengurusi dirinya. Ijab qabul nikah. Ijab qabul, ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul, jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi atau yang diharam untuk dinikahi itu ada ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung, saudara perempuan sekandung, bapak atau ibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya.
Quran Surat An-Nisa ayat 23, diharapkan atas kamu, ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudari laki-laki, ibu-ibu dari istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Sini bisa dilihat sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wanita yang tidak boleh dinikahkan yaitu saudara perempuan sesusuan, yang haram dinikahi karena sesusuan itu ibu yang menyusui saudara perempuan sesusuan. Yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan, anak tiri, istri dari anak laki-laki atau menantu, baik sudah cerai maupun belum, mertua, ibu dan ibu tiri. 4. Yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami: mencari nafkah untuk keluarga, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia akhirat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri: taat dan patuh kepada perintah aturan suami, mengurus rumah tangga sebaik-baiknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami. Menjaga rahasia suami dan harta suami. Mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah: menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Salah satunya menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan. Dan terakhir, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah: hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya. Yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih sayang, dan sayang. Sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah menikah itu hikmah pernikahan bagi masyarakat, menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan markanya perzinahan. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Syiar Islam akan semakin berkembang. Menikah sebaiknya cepat-cepat menikah atau enggak ya? Gimana nih? Aduh, tolong mah, aku masih ragu, bingung, dan malu, dan belum ada calon lagi. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan: talak, fasik, khuluk, li'an, il'a, zihar, hanan. Talak, perceraian ia lepasnya tali pernikahan suami istri dalam rumah tangga. Talak ialah perceraian atas sebab kehendak suami. Semacam talak bisa dilihat sendiri, ada talak roji, talak bain. Lafaz ucapan untuk talak: ilah. Sini bisa lihat sendiri, ilah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Li'an, suami menunda istrinya berbuat seorang dengan mengucapkan 4 kali sumpah dengan penggantian 4 orang saksi. Zihar, suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Sini contohnya bisa dilihat sendiri. Fasik, rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu, atau perceraian atas kehendak hakim, atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Hadanah, merawat mendidik anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Macam-macam masa.
iddah. Di sini bisa dilihat sendiri hak istri pada masa iddah. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukumnya itu boleh. Di sini bisa ada rukun rujuk, bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Apa yang telah saya sampaikan mungkin kurang berkehendak di Bapak. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.